Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami di Biro Kompas TV di Bandung, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Andre Iskandar di Bandung, serta Doris Pardede dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Pontianak. Pertama kita ke Bandung dulu. Reza, ada cerita menarik apa dari Bandung? Ya baik, Desi dan juga saudara, ada dua informasi menarik dari Kota Bandung untuk cerita Nusantara kali ini. Langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, siapa yang tidak mengenal dengan cuanki, makanan khas dari Bumi Parahyangan, disajikan dengan kuah kaldu yang masih panas dan juga gurih, tentunya menggugah selera. Penasaran? Berikut liputannya. Udara di kota Bandung yang sejuk sangat cocok untuk menyantap kuliner berkuah, salah satunya cuanki. Nah, di kota Bandung ada kedai cuanki yang terkenal lezat, yaitu Cuanki Stasiun. Sepintas mirip seperti bakso Malang, karena berisikan pangsit rebus, tahu putih, pangsit goreng, bakso, dan siomay. Cuanki Stasiun merupakan salah satu kuliner yang populer di kota Bandung. Lokasi jualannya tak jauh dari stasiun Bandung. Cuanki di tempat ini terkenal lezat, kuahnya disajikan dalam keadaan masih panas, dengan bumbu kuah kaldu yang khas dan gurih, serta bisa menambah berbagai topping sesuai selera, sehingga rasanya semakin nikmat. Kebetulan liburan, kebetulan juga habis dari Solo, jadi mampir di stasiun Bandung, kesini mampir. Kenapa milih kuliner cuanki? Pengen yang seger-seger, kebetulan kan lagi panas nih, pengen yang pedes-pedes, kayak gitu. Nyarinya Cuanki, yang kuah-kuah, yang pedes, dasem gitu. rasanya gimana? Enak banget, seger, pedes, dan kaldunya gurih. Di kedai Cuanki Stasiun terdapat beberapa menu, diantaranya Cuanki Spesial Stasiun, Soto mie, serta Cuanki Polos. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp24.000 tergantung menu yang dipesan. Kayaknya sih baru-baru ya, namanya mah baru-baru. Ini di momen weekend ini yang pelanggan bertambah apa gitu? Makin tambah ya, sebenarnya makin tambah ramenya. Sampai nunggu dari pagi juga ada, dari pagi. Ini kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 11 sampai jam setengah 9. Kedai Cuanki Stasiun ini buka setiap hari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Desi dan juga saudara, ini soal otomotif. Saudara, ribuan pecinta Volkswagen berkumpul di kota Bandung. Penggemar mobil keluaran Eropa ini tumpah ruah padati Kota Kembang. Berikut liputannya. Kota Bandung kembali membuktikan diri sebagai surganya pencinta mobil klasik. Tak hanya pencinta mobil klasik nasional, ribuan penggemar VW dari sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang memadati Bandung Convention Center dalam gelaran Bandung Lautan VW ketiga dan Beetle Battle keempat di Kota Bandung. Berbagai VW klasik dipamerkan. Salah satunya adalah mobil VW Presiden pertama RI Insinyur Soekarno keluaran tahun 1961. Dengan mengangkat tema Values over Value, Ketua Volkswagen Indonesia Association atau VIA, Nanan Soekarna, menyebut komunitas VW bukan hanya tentang kendaraan, tetapi juga nilai dan solidaritas. Lebih dari sekedar pameran mobil tua, event ini menjelma menjadi pesta budaya otomotif, tempat di mana silaturahmi, nostalgia, dan geliat ekonomi kreatif saling menyatu. Event itu bukan tujuan, tapi itu sarana. Sarana apa? Sarana untuk menunjukkan kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, dan sarana untuk mendukung program pemerintah. Apa?
ekonomi kreatif. Nah, dengan berkumpulnya VW, mobil-mobil tua begitu, maka kita menghidupi bengkel, montir, tukang cat, tukang las, apparel, semua jadi hidup. Selain pameran, acara ini juga dipenuhi oleh bursa onderdil dan aparel yang menghidupkan ekonomi rakyat. Pencinta VW asal Brunei sengaja datang ke Bandung. Selain berkumpul dan bersilaturahmi sesama pencinta VW, mereka juga berburu spare part yang tak bisa ditemukan di negara asal mereka. Yang saya tahu klub di Indonesia begitu besar sekali, ya. Jadi di sana kita belajar mengambil pengalaman cara-cara memelihara mobil, ya, atau di samping itu mencari parts yang nggak ada. Bagi masyarakat dan wisatawan, Bandung Lautan VW ini adalah pengalaman yang memanjakan mata, sekaligus menghadirkan nostalgia. Deretan VW klasik yang masih mulus dan terawat, parade warna-warni kombi, dan semangat komunitas membuat kota Bandung hidup, kreatif, dan terus menjadi destinasi otomotif unggulan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demikian Desi, 2 informasi untuk cerita Nusantara kali ini dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda. Terima kasih Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Dan dari Bandung, saudara, kita akan ke Pontianak, Kalimantan. Sudah ada Doris Pardede. Silakan dengan cerita Anda, Doris. Terima kasih Desi yang ada di studio. Dan saat ini kami dari Biro Pontianak, Kalimantan Barat akan membawakan sejumlah informasi menarik ke hadapan Anda. Festival Bacang digelar di kawasan Taman Alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Festival ini dimeriahkan dengan perang air masyarakat Tionghoa. Festival Bacang 2576 tahun 2025 digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan masyarakat antusias memadati kawasan Taman Alun Kapuas untuk menyaksikan langsung rangkaian kegiatan. Satu di antara yang paling ditunggu yakni perang air dari atas kapal wisata dengan menyusuri Sungai Kapuas. Tradisi ini juga diramaikan warga Tionghoa di kawasan tepian sungai. Pada festival ini, panitia membagikan 1000 bacang secara gratis. Tahun ini yang paling meriah, bisa saudara-saudara lihat, kita panitia siapkan 1000 bacang untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Kita ada siapkan songkran untuk tembak-tembak air, itu terbatas. Tapi yang jelas, kami buat acara bacang tidak pungut bayaran. Dan ada belasan stand-stand yang kita siapkan, itu gratis, tidak ada pungut biaya. Menurut warga, festival kali ini merupakan yang paling meriah. Kedepan diharapkan semakin banyak lagi rangkaian acara yang dibuat panitia. Kali ini sangat luar biasa sekali, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dirancang sudah sekitar 1 tahun untuk festival bacang ini dan dihadiri oleh 20 etnis. Acara ini sungguh luar biasa, antusias warga semua semangat banget karena baru kali ini ada acara kayak perang-perangan air ya seperti di Thailand ya. Nah, ini terjadi di Kota Pontianak dan seru banget, semua warga tumpah di sini dan semua bahagia, senang banget dengan acara ini. Selain perang air, festival juga dimeriahkan lomba tercepat makan bacang. Bacang merupakan kuliner tradisional khas Tionghoa. Makanan ini terbuat dari beras ketan, dicampur sayuran, telur, dan daging yang dibungkus menggunakan daun bambu. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang pemuda asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat membuat konsep kreatif, yakni warung kopi di tepian Sungai Kapuas. Kini warung kopi ini yang berada di lantai 2 pelayanan publik Kota Pontianak ini sangat diminati masyarakat di Pontianak. Siapa sangka, kawasan yang dulunya dikenal sepi dan kurang bersahabat di tepian Sungai Kapuas, kini jadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Pontianak.
berkat tangan kreatif Wahyudi Wardoyo, pemilik warung kopi Budak Gang. Buka sejak 1 Juli 2024 lalu, warung kopi yang berada di lantai 2 Mall Pelayanan Publik Kota Pontianak ini menawarkan konsep unik, yakni ngopi sambil menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Wahyu menyebut konsep warungnya bukan cuma soal rasa kopi, tapi juga pengalaman di mana orang datang bukan cuma menikmati kopi, tapi juga menikmati suasana sungai sehingga lebih santai dan menenangkan pikiran. Pada pagi hari, warkop ini biasanya dipadati para pekerja dan keluarga. Sementara pada sore hingga malam hari, diramaikan anak muda yang nongkrong sambil bersuah foto dengan latar sungai. Image Pontianak terkait wilayah ini kan lumayan mengerikan gitu, Bronx ya, bahasa anak-anak gitu ya. Tapi kita coba analisa kemungkinannya, jadinya akhirnya ketika kita buka di sini, ya bisa dilihat kondisi sekarang gitu. Itu udah di luar dari apa yang kita bayangkan gitu. Kalau untuk kalangan mungkin akan berbeda-beda di setiap jamnya gitu. Kalau di pagi itu kebanyakan pekerja atau orang-orang keluarga yang menikmati kota Pontianak dengan aktivitas olahraganya. Tapi kalau di sore hari ya seperti ini, banyak anak-anak remaja yang memang datang ke sini untuk menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Salah satu pengunjung setia, Onge, mengaku hampir setiap hari datang. Selain karena tempat dan kopinya enak, suasananya juga tenang dengan pemandangan Sungai Kapuas. Pertama, view-nya memang menarik ya. Tadinya berpikir untuk nyantai di sini tuh kayak nggak ada satu option ya untuk mikir santai di sini. Tapi setelah adanya kafe di sini dan lebih kafe Budak Gang ini ya, menghidupkan suasana untuk di daerah Kapuas ini. Meski dengan konsep yang cukup modern, namun harga kopi dan makanan ramah di kantong. Mulai dari kopi 6 ribuan sampai makanan lengkap seharga belasan ribu rupiah. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.